Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Ya, mengawali pagi ini selama 30 menit ke depan, Senzi Ardiwinata akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terkini agar pagi Anda tentunya lebih berisi. Inilah Cakrawala. Kekeringan, emak-emak berebut air bersih. Menolak rujuk, suami tikam istri. Ratusan tenaga kesehatan di Aceh berunjuk rasa. Kita awali informasi pagi ini dari riuh emak-emak yang terjadi di Banten. Gara-gara 3 bulan kesulitan mendapatkan air akibat musim kemarau, pemirsa puluhan warga Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang ini harus berebut bantuan air bersih. Saling rebut bantuan air bersih ini terjadi saat penyaluran bantuan air bersih di Desa Kendaung, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga masih mengalami krisis air bersih dan harus bersusah payah mendapatkan air. Meski sempat terlibat keributan sedikit, namun penyaluran bantuan 10.000 liter air bersih yang disalurkan komunitas Magnet Rezeki ini akhirnya berjalan cukup tertib. Warga mengatakan sudah 3 bulan terakhir sumur bor maupun sumur timba di permukiman warga mengering. Selama itu, warga sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, warga membeli air seharga Rp5.000 per galon. Sementara untuk mencuci piring dan pakaian, warga menggunakan air di sebuah musola. Adanya bantuan air bersih ini membuat warga bisa sedikit bernapas lega lantaran tidak mengeluarkan biaya untuk membeli air bersih selama 2 hari ke depan. Pemirsa, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri 11 Wonomulyo terpaksa harus belajar di perpustakaan dan kantin karena plafon kelas sekolah mereka ambruk. Sementara untuk mengikuti pelajaran kelas, mereka harus duduk di lantai dan menggunakan meja mengaji untuk menulis. Beginilah suasana belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri SDN 011 Desa Tumpiling, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sekolah ini terpaksa harus belajar di ruang perpustakaan dan kantin sekolah. Mereka juga mengikuti pelajaran dengan cara duduk menggunakan alas di lantai ataupun menggunakan meja seadanya untuk menulis. Ini akibat plafon ruang kelas mereka ambruk saat mereka tengah belajar. Namun beruntung tak ada korban jiwa, sebab para guru sigap dan langsung mengevakuasi seluruh murid saat plafon ruangan mulai miring. Sesaat setelah evakuasi, atap kelas pun ambruk menimpa meja dan kursi ruang kelas. Nah, yang pas jatuh ini palakonnya pas ruangan tengah. Ini murid-muridnya belajar di mana nih? Untuk kelas 1, dia belajar gandengan dengan ada ruangan yang kosong dekat kantin, situ di belajar sementara. Kemudian kelas 1 di musala, kelas 2 di ruangan perpustakaan. Pembangunan ruang kelas yang plafonnya ambruk ini tergolong masih baru, yakni pada tahun 2019 lalu, bersamaan dengan 2 ruangan lainnya yang kemudian dijadikan ruang belajar kelas yang lain. Informasi yang satu ini patut diwaspadai dan jadi perhatian pemirsa, terutama bagi para orang tua maupun juga para guru. Ya, gara-gara mengikuti tren di media sosial TikTok, siswa sekolah dasar di Situbondo, Jawa Timur ramai-ramai menyayat lengannya. Dinas Pendidikan setempat pun langsung mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan fenomena itu. Fenomena menyayat lengan sendiri terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Yang lebih menyenangkan, anak-anak sekolah dasar itu dengan sengaja menyayat lengannya sendiri. Alasan belasan siswa SD ini melukai lengannya hanya karena mengikuti tren di media sosial TikTok. Para siswa SD ini menggores atau menyayat lengan menggunakan alat kesehatan berbentuk stik yang biasa digunakan untuk mengecek kadar diabetes. Para siswa mengaku membeli alat itu dari pedagang keliling yang berjualan di sekitar sekolah. Fenomena ini terungkap dari ditemukan lengan salah seorang siswa SD kelas 5 di wilayah kota Situbondo yang lengannya dipenuhi luka goresan.
Sang guru selanjutnya langsung memeriksa sejumlah siswa dan siswi. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 13 siswi kelas 4, 5, dan 6 yang melakukan hal ini. Dinas Pendidikan setempat pun mengeluarkan surat edaran yang berisi untuk orang tua dan guru agar lebih teliti. Kami sudah menghimbau di edaran itu untuk melakukan ini semacam sweeping ya untuk anak-anaknya itu tentang luka-luka yang ada kalau ternyata ini nggak ada laporan. Kasus melukai diri sendiri yang dilakukan sejumlah siswa menjadi perhatian serius dari Dinas Pendidikan setempat. Saat ini, Dinas Pendidikan setempat terus mendata sejumlah sekolah untuk mengetahui jumlah anak didiknya yang terpapar fenomena negatif ini. Iya, tentu aksi ini tidak patut ditiru pemirsa ya. Kita beralih ke informasi lain dan lagi video aksi perundungan yang dilakukan anak usia sekolah ini viral di media sosial. Kali ini peristiwanya terjadi di sebuah kebun bambu di Kuningan, Jawa Barat. Polisi pun telah mengamankan 1 pelaku dan 3 orang lainnya untuk dimintai keterangan. Publik kembali disajikan dengan video aksi perundungan remaja di ranah maya. Terbaru, video perundungan yang disertai kekerasan fisik terjadi di sebuah kebun bambu yang berada di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam video, pelaku nampak menganiaya korban hingga tak berdaya. Kita terus juga lakukan penelusuran, menggali informasi terkait dengan video viral tersebut. Petugas unit PPA Satreskrim Polres Kuningan pun tengah melakukan penyelidikan atas kasus ini. 1 pelaku dan 3 orang lainnya diamankan untuk dimintai keterangan. Terkait dengan korban maupun yang melakukan di sana, itu kita sudah dapati semua dan sekarang posisinya sedang di dalam penanganan oleh Satreskrim Polres Kuningan. Saat ini korban masih menjalani perawatan di rumahnya. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi masih menunggu hasil visum. Tak hanya di Kuningan, pemirsa, kasus perundungan juga menimpa seorang remaja putri di Kota Bandung, Jawa Barat. Kasusnya kini masih ditangani Satreskrim Polrestabes Bandung. 3 pelaku yang masih di bawah umur kini menjalani pemeriksaan di unit PPA. Pelaku dan korban perundungan merupakan teman sekolah yang sama-sama duduk di bangku salah satu SMP di Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan unit PPA Polrestabes Bandung dan sudah ditetapkan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Dari hasil pemeriksaan terungkap para pelaku memanggil korban untuk datang ke lapangan Sukapura Kiara Condong. Di tempat tersebut aksi perundungan terhadap korban dilakukan ketiga pelaku dengan cara menampar dan mendorong. Orang tua korban pun melaporkan kasus ini ke polisi. Kini polisi tengah mendalami motif di balik aksi pelaku tersebut. Nah, setelah itu dari korban melapor ke Polsek Kiara Condong dan sekarang diproses ditangani oleh unit PPA Polrestabes Bandung. Korban adalah seorang remaja putri yang tengah dirundung oleh beberapa teman sebayanya. Remaja berbaju putih dikerubungi 4 remaja putri lainnya yang tampak seusia. Aduh, kita ke informasi lain aja pemirsa ya. Jadi Kejaksaan Agung ini menggeledah kantor Kementerian Perdagangan menyusul kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan importasi gula periode tahun 2015 sampai 2023. Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan importasi gula dalam Kementerian Perdagangan yang terjadi pada periode 2015 hingga 2023 resmi dimulai. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Dirdik Jampitsus tadi menyatakan bahwa dugaan tindak pidana korupsi ini adalah dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga gula nasional. Selain itu, Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kementerian Perdagangan diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah atau GKM yang dimaksudkan untuk diolah menjadi gula kristal putih atau GKP kepada pihak-pihak
Selanjutnya pemirsa di Cakrawala, tolak rujuk suami tikam istri. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Pemirsa, setelah sempat tertunda, Barreskrim Polri akhirnya memeriksa aktris Amanda Manopo terkait dengan kasus dugaan promosi judi online. Pemeriksaan berlangsung selama 8 jam. Usai dimintai keterangan, Amanda mengklaim tidak mengetahui game online yang ia promosikan adalah judi online. Aktris Amanda Manopo memenuhi panggilan Barreskrim Polri Senin kemarin. Ia dimintai keterangan terkait kasus dugaan promosi judi online. Saya pakai masker, maaf saya lagi flu. Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Ada 34 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Amanda Manopo. Usai menjalani pemeriksaan, bintang sinetron itu pun menyatakan dirinya tidak tahu bahwa aplikasi game online yang ia promosikan ternyata adalah situs judi online. Amanda juga mengungkap dalam promosi tersebut honor yang ia terima hanya senilai 16 juta rupiah. Amanda pun menyatakan terseretnya ia dalam kasus dugaan promosi judi online ini hanya kesalahpahaman saja. Pertanyaan nggak begitu banyak, saya dibantu juga sama lawyer saya, sama manajer saya, dan saya juga dibantu dari pihak dari cybernya juga, sama kepolisian yang ada, kalau memang apa yang terjadi pada saat ini hanya sebuah kesalahpahaman saja. Gitu. Nanti mungkin seterusnya bisa tanya sama lawyer saya aja sih. Mbak, saat Anda menerima job ini, apa Anda tahu ini adalah judi online? Tidak, saya tidak tahu sama sekali. Apa yang Anda tahu? Yang saya tahu itu memang itu hanya game, sebatas game saja, tidak ada judi, dan itu kan berinteraksi lewat dari manajer saya. Jadi lewat dari Riko, dan itu semuanya kita ada bukti-bukti dan segala macam. Fee-nya kalau tahu juga, ya Allah, nggak, ya. Nanti coba dijelaskan aja sama kuasa hukum saya, sama manajer saya. Sebelumnya, Barreskrim telah memeriksa sejumlah artis. Mereka adalah Wulan Guritno, Yuki Kato, dan Cupi Cupita. Dalam kasus ini, sebanyak 26 artis dan komedian dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Muslim Indonesia. Mantan Menkom Info Johnny G. Plate kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 6 orang saksi, 5 diantaranya merupakan saksi mahkota. Sidang lanjutan dugaan korupsi proyek penyediaan menara BTS 4G Baktikominfo digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kelima saksi mahkota yang hadir merupakan tersangka dan atau terdakwa yang menjadi saksi untuk tersangka dan atau terdakwa lain yang bersama melakukan tindak pidana. Mereka dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan pada Selasa pekan lalu yang belum tuntas. Plate menjadi tersangka atas kasus BTS yang merugikan negara 8 triliun lebih. Plate sendiri diduga menerima lebih dari 17 miliar. Selain kelima saksi mahkota tersebut, dalam sidang juga menghadirkan Kepala Human Development atau HUDEP Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang ibu rumah tangga di Pulau Rinca, Manggarai Barat terluka parah setelah digigit komodo. Kondisi korban tampak lemah saat tiba di Pelabuhan Nusantara Labuan Bajo untuk dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Korban digigit komodo di tangan kiri saat sedang duduk di teras rumahnya. Beruntungnya Ratnat selamat setelah dibantu tetangga yang sedang bersama dengan korban. Komodonya lagi kejar kambing. Kebetulan kambingnya itu luput dari kejarannya, dia melihat tangan ibu itu lagi tergantung begini. Kan kebetulan mereka yang lagi tamping ikan. Nah, gitu. Luput dia, kambingnya dikejar sama komodo, dia lihat tangan, dia langsung sergap tangannya. Pemirsa, cinta seringkali membutakan mata hati, seperti yang terjadi di Bogor, Jawa Barat. Gara-gara kesal karena ditolak rujuk, seorang pria tega menikam mantan istrinya. Sri Juarsih kini hanya bisa terbaring untuk memulihkan kondisi tubuhnya usai ia ditikam oleh mantan suaminya. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Cipopokol, RT 01 RW 05 Desa Pasari Madang, Kecamatan Caringin, Bogor, Jawa Barat. Saat itu, pelaku datang ke rumah korban untuk bertemu. Namun pihak keluarga korban enggan memberikan izin untuk bertemu.
Karena kesal, pelaku langsung memaksa masuk ke rumah korban dan menyerang korban dengan senjata tajam. Nyawa korban dapat diselamatkan setelah dibawa ke rumah sakit. Menurut korban, ia berpisah dengan mantan suaminya karena sang mantan sering berbuat KDRT. Iya, selama pernikahan 6 bulan itu selalu KDRT. Apa aja yang sering dilakukan oleh pihak pelaku? Banyak, dari mulai tamparan sampai ke dia narik baju, sampai sobek, terus di tangan sampai biru memar gitu. Teh, sudah lapor belum ke pihak polisi? Sudah sama keluarga. Sudah sama keluarga. Pelaku saat ini telah diringkus oleh polisi dan akan segera diproses hukum. Waspada pemirsa bagi Anda yang punya kendaraan roda 2 karena aksi komplotan maling motor kian meresahkan. Di Depok, Jawa Barat misalnya, 6 maling motor nekat masuk ke rumah korbannya untuk mencuri motor plus STNK-nya. Dari rekaman CCTV yang diunggah ke media sosial, terlihat 6 pelaku maling motor yang datang dengan 3 sepeda motor terlihat memantau suasana sekitar rumah korban di Jalan Atmaja, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pencurian itu terjadi sekitar pukul 2:30 pagi. Kawanan itu terlihat mengendap-endap saat memasuki rumah korban. 3 pelaku masuk dalam rumah korban setelah merusak jendela, sementara 3 lainnya menunggu di luar. Para pelaku berhasil mengambil 4 STNK motor dan 1 STNK mobil. Namun karena ketahuan pemilik rumah, mereka hanya sempat membawa 1 unit motor Matic. Pelaku berapa orang itu? Pelaku kan semuanya ada 3 motor, dua orang. Ya, ada 6 totalnya. Cuman yang masuk belum ketahuan ada berapa. Berapa orang? Berarti yang berhasil diambil berapa motor, Mas? 1 motor. Apa sih teka-teki itu motor? Akibat kejadian ini, korban kehilangan 1 motor, 4 STNK motor dan 1 STNK mobil. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Bojongsari dan Polres Depok. Pemirsa, di Banjar, Jawa Barat sedang heboh. Ada oknum Linmas dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa yang diduga mencuri dokumen negara senilai 30 miliar rupiah. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian itu. Terlihat kedua pelaku keluar masuk gudang tempat dokumen tersimpan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut mendatangi kantor desa dan mempertanyakan kenapa kedua orang itu masih bekerja. Warga juga kecewa keduanya hanya divonis hukuman tahanan luar selama 1 bulan dan masuk kategori tindak pidana ringan. Pemirsa, ratusan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin, Melabuh, Aceh Barat berunjuk rasa melakukan aksi mogok. Aksi mereka menuntut upah jasa medis yang belum dibayar. Para tenaga medis tampak berkumpul di halaman rumah sakit dengan membentangkan berbagai poster bertuliskan tuntutan mereka, seperti meminta uang jasa jaga malam dan insentif masuk dari libur yang selama ini tidak dibayar. Para tenaga medis ini juga mengancam tidak akan melayani pasien selama tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh pihak manajemen rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu. Ya, sementara itu Ilum Anam, Direktur RSUD Cut Nyadin Melabuh, berjanji akan segera melunasi tuntutan para tenaga medis, namun pihaknya meminta waktu. Pihaknya juga berharap para tenaga medis segera kembali bekerja mengingat banyak pasien yang terlantar karena aksi unjuk rasa para tenaga medis. Pelayanan bulan Agustus. Jadi saya rasa ini kalau ditandatangani kita kembali pelayanan. Saya rasa ini sudah menjadi komitmen kami untuk kami laksanakan. Masalah waktunya secepatnya dan nanti waktu mengeksekusi itu semua perwakilan-wakilan terlibat. Pemirsa, kebakaran lahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan hingga kini belum usai dan malah terus meluas. Terdapat 2 titik api yang membakar lahan gambut baik di seputaran jalan tol maupun permukiman warga. Semua upaya pencegahan maupun pemadaman dilakukan tim gabungan untuk meminimalisir kabut asap menyebar di Sumatera Selatan. Saat ini, tim pemadam dari Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri terus berupaya melakukan pemadaman namun tim kesulitan mendapatkan sumber air. Menjelang sore dan malam hari, kabut asap di wilayah Ogan Ilir dan sekitarnya makin pekat dan berbahaya bagi kesehatan.
Jarak pandang di tol pun terganggu, baik di tol Palindra dan juga tol Kapal Betung. Masih dari Palembang, pemirsa, setelah viral di media sosial, Yohan Sandra, salah satu selebgram Palembang, berucap membakar lahan. Kini dia minta maaf melalui media sosial. Yohan Sandra merupakan salah satu selebgram yang ada di kota Palembang, di mana 2 hari membuat heboh masyarakat Sumatera Selatan melalui media sosial terkait berucap membakar lahan yang tidak mau ditebang. Kini setelah diambil keterangan di Cyberkrim Suspolda Sumsel, minta maaf kepada masyarakat Sumatera Selatan dan pemerintah atas video yang dibuatnya dan viral di media sosial. Bukannya selebgram untuk ada maksud lain, dia hanya mencurahkan hatinya kepada anaknya yang awal sekolah tatap muka menjadi daring atau jarak jauh akibat dari asap tebal. Saya menyesali dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah saya buat. Demikianlah permohonan maaf yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita di hari ini. Pemirsa, jangan lupa untuk selalu scan ulang STB Anda dan temukan channel digital Antv agar tidak ketinggalan program-program super keren seperti series India yang jadi favoritnya ibu-ibu, hiburan yang jadi kegemaran bapak-bapak, serta program animasi kesayangan anak-anak kita. Cakrawala akan kembali lagi besok pagi. Saya MZ Ardinata pamit, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum.